Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ustadz Hafiz. Dan ini teman Ustadz, siapa Ustadz namanya? Yaitu Ustadz Komar. Ustadz Komar. Kami berdua hari ini akan menjelaskan tentang Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Yang pertama akan kami jelaskan tentang sejarahnya. Sejarah Idul Kurban itu gimana Ustadz Komar? Sejarah Idul Hari Raya Kurban adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Melewat mimpinya beberapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan niatnya kepada anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan niatnya melalui mimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelih wahai anakku. Jika ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan saja ayahanda. Mungkin dari sini kita akan mendapatkan kebaikan dari mimpi ayah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dan setelah Nabi Ibrahim berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengganti yang tadinya Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak jadi menyembelih anaknya karena Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan seekor kambing. Bahwasanya seekor kambing ini adalah syarat sah untuk berkurban. Nah, mungkin itu saja Ustaz Hafid yang bisa dijelaskan. Mungkin ada tambahan lagi Ustaz Hafid tentang syarat sahnya berkurban. Sudah cukup lengkap ya. Jadi gitu anak-anak. Sejarahnya dulu diawali dengan ketaatan Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelih anaknya, sehingga anaknya bilang tuh, baik ayah, laksanakan kalau itu memang perintah Allah. Gitu ya Ustadz ya, bener ya? Betul sekali. Nah sekarang kita mau ngobrolin tentang hukum kurban itu apa sih Tat? Hukum kurban coba Ana jelasin ya Ustadz, Ana izin ya. Nah hukum kurban itu sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan bagi mereka yang mampu. Sangat dianjurkan untuk berkurban setiap tahunnya. Kurban itu bisa pakai apa aja Ustadz? Yang bisa dikurbankan hewan apa aja Ustadz? Bisa berupa domba, bisa berupa sapi dan lain sebagainya. Kalau anak tanya Ustadz, kalau onta bisa nggak Tat? Onta juga bisa. Onta bisa. Kalau misalnya kucing boleh nggak Ustadz? Kucing nggak boleh. Nanti nggak kenyang kita masak. Hewannya kecil. Ya, kucing nggak boleh. Kalau kerbau Ustadz? Nah, kalau kerbau boleh karena hewannya sangat memadai, yaitu besar, dagingnya banyak untuk dijadikan hewan kurban. Jadi supaya bisa dibagi-bagi ya Ustadz ya. Nah, sekarang Ana mau cerita tentang hikmahnya yang ada di dalam Idul Kurban. Yang pertama dari kisah yang tadi kita ceritakan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu kita bisa ambil hikmah pertama, meningkatkan ketakwaan. Dari sejarahnya, tingkat ketakwaan seseorang bisa dilihat melalui kepeduliannya terhadap sesama. Jadi dengan kita berkurban, itu kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Selanjutnya, menghormati orang tua. Idul Adha menjadi sebuah peristiwa untuk memaknai bagaimana Nabi Ismail sangat patuh kepada orang tuanya. Idul Adha dimaknai dengan konteks untuk taat kepada orang tua dalam berbagai hal. Jadi kita harus nurut-nurut ya kepada orang tua kita ya. Selanjutnya, kita bisa berbagi kepada sesama. Wah, dengan kita berkurban, banyak orang yang mereka tidak bisa jadi tidak pernah makan daging atau jarang makan daging.
mereka bisa merasakan makan daging akhirnya. Itulah kita salah satu hikmahnya berkurban. Selanjutnya, menjalin silaturahmi dengan orang sekitar. Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momen untuk menjalin silaturahmi dengan orang di sekitar. Hal ini tentu menjadi sebuah tradisi untuk mempererat hubungan silaturahmi. Coba di sini siapa yang habis Idul Kurban, habis sholat id langsung salaman ke keluarga-keluarganya, ke tetangga-tetangganya? Ustadz Komar, gitu juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir, kita bisa memupuk rasa empati dan kasih sayang. Kita bisa menambah rasa peduli dengan sesama. Jadi gitu teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ada pesan-pesan Amin. Ustadz terakhir untuk adik-adik semua? Ya, tadi ketika hikmah berkurban ini adalah kita bisa, yang pertama yaitu kebersamaan, yang kedua kita bisa merasakan bahwasanya penderitaan orang yang tidak punya. Ketika kita merasakan pahitnya orang miskin, kelaparan, nah itu keadaan kita ya keadaan sesama ya. Mungkin itu saja kayaknya Ustaz Hafid yang perlu kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke Ustadz, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kita tutup ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.